Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Bu Nabila pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini Bu Nabila kirim video pembelajaran ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita baca doa bersama. Ista'idu du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, langsung kita buka pelajaran 8 halaman 109. Di sini materinya membahas tentang bacaan idgham dan iqlab. Nah, pada pelajaran 3 kita telah belajar bacaan izhar dan ikhfa. Untuk pelajaran 8 ini kita masih akan mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu idgham bigunah, idgham bila gunah, dan iqlab. Jadi, bacaan nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi izhar, ikhfa, idgham. Nah, idgham ini ada dua. Yang pertama idgham bigunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Yang terakhir iqlab. Nah, dalam membaca Al-Quran harus diperhatikan panjang dan pendeknya. Dalam bahasa Arab, panjang dan pendek suatu bacaan bisa mengubah arti. Nah, kalau misalnya pendek dibaca panjang, nanti bisa artinya berubah. Oleh karena itu, membaca Al-Quran itu harus benar. Panjang dan pendek bacaan harus benar. Bacaan yang pendek tidak boleh dipanjangkan. Begitu juga sebaliknya. Tuh, ya kan? Sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui isi Al-Quran karena sebagai pedoman hidup dari ajaran-ajaran yang tertuang di dalamnya, kita tahu mana yang baik dan buruk menurut Al-Quran. Baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Al-Quran. Untuk itu, ayo kita galakan membaca Al-Quran dari diri sendiri dan keluarga. Apalagi membacanya bernilai ibadah. Membaca satu huruf akan diberikan 10 kebaikan. Sementara satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Masya Allah, banyak banget kan balasannya? Yuk berlomba-lomba dalam kebaikan membaca Al-Quran setiap hari. Jangan lupa ya, bacaannya harus benar. Oke, ke halaman 111. Di awal telah dijelaskan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan benar. Artinya, panjang dan pendek serta makhrajnya harus benar. Oleh karena itu, belajar ilmu tajwid sangat diperlukan. Dalam ilmu tajwid, bacaan yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran sangat beragam. Ada hukum bacaan mim sukun, ada al-qamariyah, dan ada al-syamsiyah, ada tafkhim dan tarqiq, serta hukum mad. Ya, pada pelajaran 8 ini kita melanjutkan belajar hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yaitu bacaan idgham dan iqlab. Yang pertama, A. Bacaan idgham secara bahasa, idgham berarti memasukkan atau meleburkan. Adapun menurut istilah, idgham adalah memasukkan huruf mati ke huruf hidup berikutnya. Bacaan idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin ada dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Gunah artinya dengung, jadi idgham bigunah berarti memasukkan bacaan dengan mendengung, sedangkan idgham bila gunah memasukkan bacaan tanpa dengung. Kapan kedua bacaan itu terjadi? Oke, yang pertama kita bahas idgham bigunah. Bacaan idgham bigunah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Apa aja hurufnya? Ya, nun, mim, dan waw. Dalam dua kata ya, keempat huruf ini disebut dengan huruf idgham bigunah dan sering disingkat menjadi yanmu. Ya. Cara membaca idgham bigunah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf hidup berikutnya dengan mendengung, kira-kira 2 harokat atau 1 alif ya. Nah, di sini ada bacaan, contoh bacaan nun sukun bertemu dengan huruf idgham. Oke, contoh nun mati bertemu dengan ya. Kalimatnya apa? Mayyakulu. Mayyakulu. Oke.
Yang mana tandanya, Bu? Nun sama ya ya. Selanjutnya di huruf apa nih? Ini tanwin bertemu dengan ya. Syarrayyarah. Syarrayyarah. Oke, di sini udah ada ya contohnya dari huruf ya, nun, waw, mim dan waw. Selanjutnya yatim. Sukun bertemu dengan mim. Selanjutnya yang terakhir contoh idgham biguna. Dunya. Nun sukun ya bertemu dengan ya. Dunya. Oke. Jadi ada nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan nun mati bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan waw. Di sini juga ada tanwin. Oke, fathatain, ada kasrotain, ada domatain juga contohnya. Selanjutnya, nomor 2, idgham bila gunah. Bacaan idgham bila guna terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Cara membacanya adalah nun sukun atau tanwin masuk ke huruf lam atau ro, tetapi tidak mendengung. Contoh bacaannya, nih, nun mati bertemu dengan la. Caranya gimana bacanya, Bu? Milladunka, nunnya masuk ke huruf lam. Milladunka. Milladunka. Malam ya'lam, berarti nunnya nggak nampak ya. Jadi kita langsung beralih ke huruf la. Malam ya'lam. Oke, halaman 114 ada lagi nih nun bertemu dengan ro. Bacanya gimana, Bu? Mirrahiq. Mirrahiq. Lagi bawahnya marrabbuka. 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 Nunnya dialihkan ke huruf ro. Jadi nunnya tidak nampak, dinampakkan ke huruf ro. Ke huruf selanjutnya. Ada lagi nih contoh tanwin. Hudal lil muttaqin. Jadi bacanya bukan hudan tapi hudal lil muttaqin. Ya. Paham? Insyaallah paham ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke bacaan hukum iqlab ya. B. Bacaan iqlab. Iqlab berarti berganti atau berubah. Apa yang berubah? Yang dimaksud berubah adalah huruf nun sukun atau tanwin berubah menjadi suara huruf mim. Bacaan iqlab itu terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, si iqlab ini hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba ya. Adapun cara membacanya adalah mengubah atau mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim dengan mendengung dan dipanjangkan 2 ketukan atau 1 alif. Contohnya gimana, Bu? Nih, mim ba'di. Tuh, nunnya nggak nampak ya sama si ba-nya. Jadi kita beralihnya ke huruf mim. Mim ba'di. Ada lagi jazaa'am bima. Jazaa'am bima, bukan jazaan bima, jazaa'am bima. Ya, jadi di sini ada nun mati bertemu dengan ba dan tanwin bertemu dengan huruf ba juga. Ya, paham tentang idgham dan iqlab? Jadi, kalau misalnya kita bisa membedakan hukum-hukum tajwid, bisa mengatur panjang pendek dalam membaca Al-Qur'an, insya Allah kita baca Al-Qur'annya benar ya, tidak salah. Karena kalau kita baca Al-Qur'an salah, emang dosa, Bu? Ya enggak dosa, cuma nanti artinya jadi berubah. Ya, karena Arab itu sangat identik dengan panjang pendeknya. Sama dengan tasydid. Misalnya enggak ada tasydidnya, misalnya illal ladzina, itu kan ada tasydidnya tuh. Nah, kamu bacanya ilal lazina, nah itu bisa salah artinya. Ya, jadi harus hati-hati. Makanya kalau misalnya kita sering baca Al-Qur'an, itu udah dapat pahala. Tapi kalau kita sering baca Al-Qur'an, tahu hukum tajwidnya, nah itu pahalanya double, ya. Paham sampai sini? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Oke, nanti tugasnya Ibu tulis ya di slide selanjutnya. Oke, semoga materi yang hari ini Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat difahami ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.